Oke, kali ini kita akan belajar perkembangan sistem periodik unsur. Nah, jadi untuk sepengetahuan teman-teman, sistem periodik unsur yang udah tersedia pada zaman sekarang itu, dia mengalami perkembangan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sehingga kita harus mengetahui sejarah perkembangan sistem periodik unsur dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, pada awalnya unsur-unsur itu dia dipelajari secara terpisah. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika jumlah unsur yang ditemukan itu sudah cukup banyak, sehingga hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mempelajarinya. Sehingga para ilmuwan yang pertama, dari ilmuwan kimiawan Arab dan Persia, dia mulai mengelompokkan unsur menjadi dua bagian, yaitu unsur logam dan non-logam. Jadi kimiawan Arab dan Persia, dia mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kelogamannya. Nah, jadi sebenarnya sejak lama beberapa unsur itu telah menjadi beberapa bagian kehidupan manusia, misalnya seperti tembaga, perak, dan emas yang telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai perhiasan, ya kan? Tembaga yang kita tahu unsurnya lambangnya itu Cu. Sedangkan perak yang kita tahu Ag, dan juga emas yaitu Au. Nah, tembaga, perak, dan emas ini kan sudah menjadi alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai perhiasan sejak dahulu kala kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, para ahli mulai mengetahui beberapa setiap unsur memiliki ciri-ciri yang khas, atau para ahli udah mulai mengetahui bahwa setiap unsur itu dia ternyata memiliki sifat yang khas. Jadi misalnya Cu, dia memiliki sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh perak, begitu pula dengan Au. Jadi masing-masing unsur itu dia memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, namun demikian, sifat unsur tersebut ditentukan oleh sifat atomnya. Jadi, sehingga saat ini sudah ditemukan 118 unsur yang udah ada pada sistem periodik unsur, dan masih akan ditemukan lagi unsur-unsur baru lainnya. Jadi unsur-unsur ini ada yang sifatnya mirip banget, dan juga ada unsur yang dia itu sifatnya itu sangat berbeda. Nah, jadi sistem periodik unsur yang sekarang ini dia berdasarkan kenaikan nomor atom dan penempatan unsur-unsur dengan sifat yang mirip ditempatkan dalam satu golongan, kayak gitu. Nah, jadi pengelompokan unsur-unsur disebut juga sistem periodik unsur-unsur tersebut didasarkan atas adanya kemiripan sifat-sifatnya. Jadi misalnya ada yang ditanyakan, sebenarnya apa itu pengertian dari sistem periodik unsur? Jadi sebenarnya singkatnya aja, sistem periodik unsur itu berarti pengelompokan unsur-unsur yang disebut juga sebagai sistem periodik unsur, yang dimana pengelompokan unsur-unsur tersebut dia didasarkan atas adanya kemiripan sifat-sifatnya, kayak gitu. Nah, jadi pengelompokan ini dia mengalami perkembangan dari awal mulanya, yaitu kimiawan Arab dan Persia, dia mengelompokkan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Terus dia mengalami perkembangan dari setelah kimiawan Arab dan Persia, setelah itu dilanjutkan oleh Lavoisier. Lavoisier itu dia udah mulai mengembangkan periodik unsur berdasarkan sifat kimia. Jadi dikarenakan sifat kimia, setelah itu dilanjutkan oleh John Dalton, setelah itu Berzelius, dan setelah itu triade yang diperkenalkan oleh Dobereiner dan juga Octave Newlands, dan selanjutnya Mendeleev, Moseley, dan yang terakhir yaitu ada sistem periodik unsur. Nah, jadi sistem periodik unsur yang ini yang dipakai sekarang yaitu yang disebut dengan sistem periodik unsur modern. Jadi sistem periodik unsur yang dipakai sekarang yaitu sistem periodik unsur modern. Nah, jadi kan yang tadi udah dijelaskan kimiawan Arab dan Persia itu dia pertama-tama mengelompokkan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Setelah itu yang kedua, pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Nah, jadi pada tahun 1789, Antoine Lavoisier dia mengelompokkan unsur kimia itu menjadi 33. Jadi 1789 itu Lavoisier dia mengelompokkan unsur kimia berjumlah 33. Nah, pengelompokan unsur tersebut dia mengelompokkan unsur kimia yang berjumlah 33 ini berdasarkan sifat kimia yang ada pada masing-masing unsur tersebut. Nah, jadi unsur-unsur kimia tersebut dia mengelompokkannya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada unsur yang dikelompokkan sebagai gas,
ada juga yang tanah, ada logam, dan juga non-logam. Nah, unsur gas itu contohnya kayak cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, sedangkan unsur logam seperti antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, dan lain-lain yang ada di sini. Unsur non-logam, sulfur, fosfor, karbon, dan unsur tanah, kapur, magnesium oksida, barium oksida, dan lain-lain yang ada di sini. Jadi dia mengelompokkan unsur gas, unsur non-logam, unsur logam, unsur tanah. Nah, tetapi untuk Lavoisier sendiri, untuk pengelompokan unsur menurut Lavoisier sendiri, dia memiliki kelemahan dan kelebihan, yang dimana kelemahan dari teori Lavoisier yaitu pengelompokannya masih terlalu umum, dan juga kelebihannya itu terdapat di Lavoisier ini dia telah mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Nah, jadi berdasarkan pengelompokan 33 unsur yang berdasarkan sifat kimia dari Lavoisier ini, setelah itu dikembangkan oleh yang namanya Dalton. Jadi, selanjutnya yaitu pengelompokan unsur menurut Dalton. Nah, jadi menurut Dalton itu atom dari unsur yang berbeda dia mempunyai sifat dan massa atom yang berbeda. Misalnya yang tadi Cu dan juga Ag. Nah, ini kan dia kan berasal dari unsur yang beda. Yang ini kan unsur tembaga, yang ini kan unsurnya perak. Nah, jadi karena dia terdiri dari unsur yang berbeda, sehingga dia itu masing-masingnya memiliki sifat dan massa tiap atom yang berbeda gitu. Jadi jika berbeda unsur berarti pastinya dia memiliki sifat yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi massa atom adalah, jadi menurut Dalton massa atom itu ialah perbandingan massa atom unsur tersebut terhadap massa atom unsur hidrogen. Jadi kalau untuk konsep Dalton, dia masih menggunakan perbandingan massa atom setiap unsur itu terhadap massa atom dari unsur hidrogen. Jadi dia jadikan hidrogen sebagai patokannya. Nah, tetapi Dalton kemudian mengelompokkan 36 unsur yang ada berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, jadi meskipun kemudian penentuan massa atom tersebut salah, tetapi Dalton dia telah mengemukakan bahwa terdapat 36 unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Meskipun nantinya ternyata penentuan massa atom tersebut salah, tetapi dia telah menemukan 36 unsur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teori Dalton yang tadi dilanjutkan oleh pengelompokan unsur menurut Berzelius. Nah, jadi setelah ditemukan spektrometer massa pada awal abad ke-20, muncul perubahan dalam penentuan massa atom. Jadi bukan lagi hidrogen yang dijadikan patokan atau bukan lagi hidrogen yang menjadi pembanding massa atom setiap unsur, tetapi melainkan isotop C12, jadi melainkan isotop karbon. Ya, di mana karbon kan dia akan memiliki masanya yaitu sebesar 12. Nah, jadi menurut Berzelius dalam penentuan massa atom bukan lagi hidrogen. Jadi dia menentang Dalton yang tadinya Dalton bilangnya bahwa penentuannya berdasarkan unsur hidrogen, tetapi untuk Berzelius dia menetapkan karbon sebagai pembandingnya. Nah, jadi dia membandingkan bukan lagi hidrogen yang menjadi pembanding, melainkan isotop C12 yang sebagai pembandingnya. Nah, jadi Berzelius mengatakan bahwa satuan yang digunakan bukan lagi gram, melainkan satuan massa atom. Nah, jadi Berzelius dia yang mengungkapkan satuan satu massa atom. Jadi SMA merupakan kepanjangan dari satuan massa atom kayak gitu. Nah, jadi menurut dia satuan massa atom sama aja dengan 1/12 dikali massa satu atom 12C. Nah, jadi maksud dari 12C ini artinya 1/12 dikali massa satu atom dari C yang memiliki nomor massanya yaitu sebesar 12. Nah, jadi massa satu atom C12 itu sama aja dengan 10⁻⁻23 gram, sehingga sama aja dengan satuan massa atom sama dengan 1/12 dikali 1,99268 dikali 10⁻⁻23 gram, yang hasilnya yaitu satuan massa atom sama dengan 1,66057 dikali 10⁻⁻24 gram. Nah, jadi
karena satuan massa atom ini terlalu kecil sehingga tidak ada neraca di dunia yang mampu menimbang massa atom. Jadi berdasarkan hasil perhitungan massa atom Berzelius ini kemudian mempublikasikan daftar massa unsur-unsur yang akurat. Jadi berdasarkan adanya satuan massa atom oleh Berzelius, mulai adanya daftar massa unsur-unsur yang akurat kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh pengelompokan unsur menurut Dobereiner yang disebut dengan kayak ada triade gitu. Nah, jadi pada tahun 1829 J.W. Dobereiner, seorang profesor kimia dari Jerman, dia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Nah, jadi dia mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur yang lain yang mirip dengan strontium, yaitu kayak misalnya di sini kan. Jadi dia mengelompokkan atom atau unsur yang di tengah ini kan strontium. Jadi massa atom relatif dari strontium ini dia merupakan penjumlahan dari atom yang di sampingnya, yaitu berupa Ca dan Ba dibagi dengan 2. Nah, jadi menurut dia Dobereiner mengemukakan beberapa kelompok unsur pembentuknya itu. Jadi setiap 3 unsur yang sifatnya mirip massa atom itu, unsur yang kedua itu merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Makanya yang tadi misalnya Sr. Massa atom Sr didapat dari massa atom Ca ditambah massa atom Ba dibagi dengan 2. Nah, jadi oleh karena itu Dobereiner dia mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut dengan triade kayak gitu. Nah, misalnya nih kayak Li, Na dan K, dan juga Ca, Sr, dan Ba, Cl, Br, dan I. Nah, di mana jumlah Ar dari Li dan K jika ditambah dan dibagi 2, itu hasilnya akan memperoleh massa Ar dari natrium. Begitu pula dengan Sr dan juga Br. Nah, misalnya nih, untuk perhitungannya, K itu dia nomor atau jumlah atom relatifnya yaitu K yaitu 40, sedangkan untuk Li yaitu dia 6. Nah, kalau misalnya K 40 dan juga Li 6, dia dibagi 2, berarti 40 tambah 6, 46 dibagi 2 yaitu 23. Nah, 23 ini merupakan jumlah dari massa atom relatif dari natrium. Nah, jadi seperti itu konsep dari triade Dobereiner kayak gitu. Nah, jadi kelemahan dari triade Dobereiner yaitu pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triade tersebut. Nah, sedangkan kelebihannya adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom atau atom relatif. Unsur yang kedua atau tengah itu dia merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Nah, jadi kelebihannya itu dia dapat meramalkan bahwa jumlah massa atom relatif yang di tengah dia merupakan hasil penjumlahan dari jumlah atom yang pertama dan yang ketiga dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan unsur menurut Octave Newland. Nah, jadi pengelompokan unsur menurut Octave Newland ini pertama-tama Newland merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi Octave Newland ini dia sudah mulai mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, jadi karena kan yang tadi triade Dobereiner dia memperkenalkan massa atom relatif, sehingga Octave Newland dia mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, jadi Newland ini dia mengumumkan penemuannya yang disebut dengan hukum Octave. Dikarenakan terdapat 8 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama, menurut dia, unsur pertama mirip dengan unsur ke-8 dan seterusnya. Jadi
daftar unsur yang disusun oleh Newlands itu berdasarkan hukum oktav. Disebut hukum oktav karena beliau mendapati bahwa sifat-sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik. Nah, jadi hukum oktav Newlands ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan saja nih. Oktav Newlands ini hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan, sehingga jika diteruskan ternyata kemiripan sifatnya itu terlalu dipaksakan. Misalnya nih, kayak titanium. Titanium ini dia itu sifat yang cukup berbeda dengan, ini kan titanium. Dia kan pastinya berbeda dengan aluminium dan juga boron. Nah, jadi kemiripan sifatnya itu kayak terlalu dipaksakan gitu jika ditetapkan dalam kolom seperti ini. Nah, jadi kelemahan dari teori oktav Newlands yaitu dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya itu lebih dari 8 unsur, dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang masanya sangat besar kayak gini. Ini kan kayak terdapat lebih dari 1 unsur kan. Nah, jadi itu kelemahannya, dan juga penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Nah, selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Nah, jadi pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev. Jadi pada 1869 Mendeleev itu dia melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu. Jadi pada 1869 itu terdapat sudah ada 63 unsur yang sudah ditemukan. Nah, dia menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsurnya itu adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi untuk Mendeleev juga dia masih berdasarkan fungsi periodik dari massa atom relatif. Dia juga masih menyambung dari ahli-ahli sebelumnya. Nah, yang dimana dia menetapkan bahwa satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan dan lajur-lajur horizontal yang disebut dengan periode. Jadi menurut dia, jika unsur itu dia vertikal berarti golongan, dan jika dia horizontal berarti disebut dengan satu periode. Jadi misalnya kayak gini. Nah, misalnya, jadi menurut dia satu golongan itu berarti dari atas ke bawah. Nih, vertikal. Sedangkan misalnya satu periode berarti dari kiri ke kanan. Horizontal. Tetapi kalau misal vertikal berarti unsur-unsur tersebut disebut dengan unsur yang termasuk dalam satu golongan. Nah, kayak gini. Jadi menurut Mendeleev dia lampirkan seperti gambar yang ini. Jadi sebagaimana yang teman-teman dapat dilihat pada gambar ini, ternyata Mendeleev dia mengkosongkan beberapa tempat kayak gini. Ini. Dia hanya tetapkan massa atom relatifnya, tetapi dia tidak menyebutkan unsurnya. Nih. Dia kayak gini juga, dia itu kayak mengkosongkan beberapa tempat. Nah, jadi hal itu dilakukan untuk menetapkan kemiripan sifat dalam golongan. Sebagai contoh misalnya, dia mendapatkan titanium yang AR-nya itu 48. Ini kan titanium. Mendeleev dia tetapkan titanium dengan AR-nya yaitu 48 pada golongan 4. Ini golongan 4. Dan dia itu membiarkan golongan 3 kosong karena titanium itu lebih mirip dengan karbon dan silikon. Kayak ini. Kayak logikanya gini. Kan karbon, silikon, titanium. Dia rela meletakkan unsur titanium dengan massa atom relatifnya yaitu 48 di golongan 4 dikarenakan karbon dan silikon dia memiliki sifat yang mirip dengan titanium. Tetapi pada boron aluminium dan di sini dia tidak meletakkan titanium. Nah, dia mengkosongkan ini, tetapi dia meletakkan jumlah massa atom relatifnya. Nah, jadi Mendeleev dia meramalkan dari sifat unsur yang belum dikenal itu. Jadi dia meramalkan dengan dia meletakkan
jumlah massa atom relatifnya juga. Padahal kan dia kan tidak tahu unsurnya itu seperti apa kan. Nah, jadi perkiraan tersebut didasarkan pada sifat unsur lain yang sudah dikenal, yang letaknya berdampingan baik secara mendatar maupun secara tegak. Jadi ketika unsur yang diramalkan itu ditemukan, ternyata sifatnya itu sangat sesuai dengan ramalan Mendeleev. Jadi contohnya yaitu misalnya nih germanium. Kan kita tahu bahwa karbon, silikon, germanium. Nah, jadi ketika germanium ditemukan pada tahun 1886 yang oleh Mendeleev itu dia dinamainya dengan eka silikon. Nah, dan ternyata eka silikon atau germanium ini dia memiliki sifat yang sama dengan karbon dan silikon. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari teori Mendeleev, yaitu dia masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil kayak gini. Kayak penempatan di sini. Ternyata kayak masih masanya itu lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Nah, jadi menurut Henry Moseley itu dia didasarkan karena pada awal abad ke-20 itu pengetahuan atom mengalami perkembangan yang sangat mendasar, di mana para ahli kan udah menemukan bahwa atom bukanlah suatu partikel yang tak terbagi, melainkan terdiri dari partikel yang lebih kecil yang disebut dengan partikel dasar atau partikel subatom. Nah, yang udah dijelaskan pada video sebelumnya juga. Sehingga menurut Moseley, atom diyakini terdiri atas 3 jenis partikel dasar, yaitu ada proton, ada elektron, dan juga ada neutron, yang dimana jumlah proton merupakan sifat khas dari unsur. Artinya setiap unsur dia mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur lain. Jadi setiap unsur itu dia memiliki jumlah proton yang tidak sama dengan unsur yang lain. Nah, jadi jumlah proton dalam satu atom ini disebut dengan nomor atom. Jadi proton sama aja dengan nomor atom. Dan pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris yang bernama Henry Moseley ini, dia melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X, yang berdasarkan hasil eksperimennya tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Nah, jadi dia menentang, jadi Moseley ini dia berlawanan pendapat dengan ahli-ahli sebelumnya, yang dimana para ahli sebelumnya dia itu mengelompokkan unsur itu berdasarkan massa atom relatif. Sedangkan untuk Moseley, dia mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan jumlah proton atau kenaikan jumlah atomnya. Nah, jadi hal tersebut mengapa Moseley dia menetapkan sifat dasar atom itu bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton, dikarenakan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom berbeda tetapi memiliki jumlah proton yang sama. Nah, itu kan merupakan pengertian dari isotop kan. Jadi kalau misalnya isotop itu berarti dia memiliki jumlah nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Misalnya atom X dan atom Y. Atom X dia nomor atomnya yaitu 8, atom Y juga 8, tetapi nomor massanya berbeda. Misalnya di sini 16 dan di sini 17. Nah, itu yang disebut dengan isotop. Nah, jadi kenaikan jumlah proton ini dia mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut, sehingga pengelompokan unsur-unsur sistem periodik modern dia merupakan penyempurnaan hukum periodik Mendeleev yang disebut juga sistem periodik bentuk panjang. Nah, jadi untuk sistem periodik unsur modern ini dia juga dikarenakan berdasarkan pada penelitian atau berdasarkan eksperimen dari Henry Moseley yang dimana sistem periodik unsur itu berdasarkan kenaikan jumlah proton atau kenaikan jumlah atom. Nah, jadi sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat. Nah, jadi seperti kayak gini nih. Nah, jadi yang disebut dengan lajur vertikal dia disebut dengan golongan. Lajur horizontal
itu dia disebut dengan periode. Ini kan, jadi dari atas ke bawah dia disebut dengan golongan, sedangkan dari kiri ke kanan dia disebut dengan periode. Dari atas ke bawah golongan berarti dari H, LI, NA, K, RB, CS, dan FR dia sebut satu golongan, sedangkan untuk periode berarti dari misal H dan HE merupakan satu periode. Misal dari CS sampai ke RN dia merupakan satu periode. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sistem periodik modern ini dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, di mana laju-laju horizontal yang disebut periode, sedangkan untuk lajur-lajur vertikal yang disebut golongan, dia itu disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan kalau misalnya periode itu kayak berdasarkan kenaikan nomor atomnya, itu kayak gitu. Misal di sini kan 1, di sini 2, naik kan. Di sini 3, di sini 4, naik terus. Semakin ke kanan nomor atomnya semakin naik ke 5, 6, dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi untuk sistem periodik modern ini ada lajur vertikal. Jadi lajur vertikal itu kan yang tadi udah dijelaskan golongan. Ditulis dengan angka Romawi yang terdiri atas 18 golongan. Nah, jadi dulu itu kayak dijelaskannya kayak 18 golongan gitu. Jadi kayak dihitungnya 1, 2, hitungnya di sini juga 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu dihitungnya itu memperoleh 18 golongan. Nah, tetapi ada juga yang dimana golongan A atau golongan utama itu dia terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. Jadi di sistem periodik unsur modern itu kayak intinya di sini nih golongan A, di kiri yang ini golongan A, jadi kayak di samping-samping itu golongan A, sedangkan yang di dalam ini merupakan golongan B. Gambar aja. Yang ini golongan A, yang ini golongan A, sedangkan yang ini, yang di dalam ini dia merupakan golongan B. Nah, jadi untuk lajur vertikal atau golongan itu ditulis dengan angka Romawi yang tadi dijelaskan dari sampai 18 golongan. Jadi ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Gitu. Nah, golongan B yang ini disebut juga dengan golongan transisi, terbagi atas 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B, dan seterusnya. Nah, dan juga ada golongan transisi dalam. Ada golongan transisi dalam yang mana? Golongan transisi dalam yang ini. 2 ini. Yang diletakkan di bagian bawah. Nah, golongan transisi dalam ini terdapat 2 deret. Ini kan deret pertama, deret kedua. Nah, di mana deret yang pertama itu disebut dengan deret laktanida. Jadi deret yang pertama ini dia disebut dengan laktanida, dan juga untuk deret kedua aktinida. Jadi kalau misalnya untuk deret pertama itu laktanida, untuk deret kedua yaitu aktinida. Ini untuk kedua, ini pertama. Nah, jadi unsur dalam deret ini dia mempunyai sifat kemiripan dengan yang ini, lithium. Jadi intinya ada transisi. Jadi kayak kasarnya ini transisi luar, dan juga yang ini transisi dalam. Nah, ini golongan transisi dalam cuman ada 2 periode. Dua deret. Nah, ada 2 deret. Deret pertama itu laktanida dan deret kedua itu aktinida. Nah, jadi berdasarkan penjelasan sistem periodik unsur, berdasarkan penjelasan perkembangan sistem periodik unsur yang tadi, berarti dengan adanya konsep pengelompokan periodik unsur, maka hubungan sistem konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur itu dapat diketahui. Misalnya kayak gini. Untuk hidrogen, unsur hidrogen dia kan nomor atomnya 1, ini nomor atom. Nomor atomnya kan 1. Nah, berarti kalau misalnya untuk konfigurasi Niels Bohr, berarti kan terdiri dari subkulit K, subkulit L, subkulit M, dan subkulit N. Nah, berarti 1
1 ya berarti di sini kan pada subkulit pertamanya ya 1 kan. Nah, ini artinya 1 ini dia menunjukkan bahwa dia merupakan hidrogen, dia terletak pada golongan 1A dan dia itu merupakan terletak pada periode pertama. Nah, sedangkan misalnya untuk litium dia nomor atomnya 3. Berarti untuk subkulit pertama K2, K kan subkulit maksimalnya kan 2. Jadinya di sini 2 dan L di sini 1. 2 ditambah 1 kan 3. Nah, 1 ini dia menunjukkan bahwa litium dia terdapat pada golongan 1A dan dia terdapat pada periode kedua. Mengapa periode kedua? Dikarenakan dia terletak pada subkulit kedua, yakni subkulit pertama kan K, subkulit kedua kan L. Jadi subkulit pertama K, subkulit kedua L. Dikarenakan litium dia terdapat pada elektron terakhir terletak pada subkulit kedua, berarti dia terletak pada periode kedua. Begitu pula dengan natrium. Natrium nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Nah, 1 ini menunjukkan golongan, sedangkan jumlah 1, 2, 3, KLM itu menunjukkan bahwa dia itu terdapat pada periode ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Semoga dapat dimengerti. Oke, thank you.